Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Idatul Mukminah, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas, akan memaparkan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi budaya positif. Apa itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua, di mana agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Selain menghasilkan murid yang mandiri, juga akan dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Langkah kedua yang harus kita lakukan setelah menstabilkan identitas yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Memvalidasi tindakan yang salah bahwa berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan dengan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Hani tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.
kasus 2 yaitu Nizar sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Iya Bu, seingat saya sudah berapa kali datang ke sekolah? Seingat saya sudah ada 4 kali Bu. Oh, 4 kali. Ya sudah. Iya Bu, menurut Mister, telah datang ke sekolah sehingga tidak ikut lagi dan tidak mengikuti kebiasaan di balik itu salah. Iya Bu. Baik Mister, membuat kesalahan itu merupakan hal yang terjadi. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan kemudian berusaha memperbaiki. Setuju? Iya Bu, saya setuju. Sekarang kalau begitu coba kita solusinya sama-sama. Iya Bu. Bisa dalam bulan ini sudah 4 kali lipat pasti punya alasan tertentu. Boleh tahu sih alasannya kenapa bisa sering kali datang ke sekolah sehingga tidak mengikuti dan tidak mengikuti kebiasaan. Akhir-akhir ini Nisa sering kakak bermain Bu, karena main game dengan kawan-kawan jadi kurang tidur, akhirnya bangun kesiangan. Nisa itu tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ingat Bu, kalau misalnya Nisa terlambat datang ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, kalau begitu, menurut Nisa, keyakinan kelas kita tadi adalah Nisa. Begini Bu, menurut Nisa, disiplin itu penting atau tidak? Betul sekali. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas tidak mendukung dan kita juga bisa melatih perasaan. Iya Bu, saya menulis surat supaya saya tidak terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti kebiasaan tadi. Sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang bagus. Bisa lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya akan usahakan tidur lebih awal Bu, tidak main begadang sampai larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Nah, sekarang Nisa sudah menemukan solusinya supaya tidak lagi ke sekolah. Dan setelah ini, Ibu akan coba menghubungi orang tua Nisa ya, biar bisa mengingatkan supaya mereka bisa membangunkan Nisa lebih awal agar tidak datang terlambat lagi. Nah, sekarang Nisa silakan kembali ke kelas ya. Silakan selesaikan tugas-tugas yang Nisa ketinggalan di materi-materi tadi. Iya Bu, saya yakin saya minta maaf ya Bu. Izin kelas orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pemecahan masalah kasus 1 dan kasus 2 dengan menggunakan segitiga restitusi, maka berikut tanggapan dari murid saya. Senang dengan kegiatan yang dilakukan bersama Ibu Ida, karena hal tersebut membuat saya tidak merasa tertekan atas hukuman dari kesalahan saya. Dan dengan menyadari kesalahan yang saya buat, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Senang dengan kegiatan yang dilakukan bersama Ibu Ida, karena hal tersebut membuat saya tidak merasa malu atas hukuman dari kesalahan saya. Dan dengan menyadari kesalahan
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan juga bertanggung jawab. Demikian paparan penerapan segitiga restitusi untuk budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.